Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para bapak ibu guru hebat. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan ini saya lakukan dalam pelaksanaan rapat wali murid SD Negeri 2 Sulang. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya untuk bisa berdiri lebih efektif dan lebih enak. Gitu, Bu? Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mustari. Saya di sini mengampu guru kelas 5 yang tahun dulu guru kelas 6 diturunkan karena banyak kegiatan diturunkan oleh Bapak Dr. Ade Sabikun di kelas 5 karena di kelas 5 lebih banyak tugasnya, persiapan untuk ANBK dan lainnya. Perlu Bapak ketahui bahwa saya akan memberikan sedikit tentang implementasi kurikulum Merdeka. Apa toh IKM itu? Mesti ini yang menjadi masalah di kelas 1 dan kelas 4. Anakku ranking piro, Pak? Anakku nomor piro, Pak? Anakku IPA kok biji piro, Pak? Ini yang menjadi mindset ibu sampai saat ini. Maka Bapak Nasdim, Bapak Menteri Pendidikan kita, ayo wong Indonesia, merdekakno murid-muridmu. Apa arti merdeka di sini? Bebas Ibu, tetapi tetap dalam lingkup seorang guru pendidik. Alhamdulillah kemarin tahun 2022 kita sepakat untuk ikut dalam kurikulum Merdeka. Walaupun dalam pelaksanaannya kelas 1 dan kelas 4, namun semua kegiatan pembelajaran kelas 5, kelas 3, kelas 2 dan kelas 6 mengikuti alur Merdeka. Jadi Bapak Ibu, tolong mindset Merdeka ini jangan disalahartikan. Karpe dewe, biasa kan orang tua ada informasi tidak ditelaah, cari informasi di luar. Tolong Bapak Ibu, kalau ada informasi dari sekolah, kita sudah mempunyai grup masing-masing kelas, tanyakan. Kalau tidak puas, datang ke sekolahan. Bagaimana solusinya? Bagaimana berita yang benar? Jadi di implementasi kurikulum Merdeka ini dimainkan, apa toh tujuannya? Ini hanya lingkupnya saja Pak ya. Tujuannya menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Kalau ada guru yang melakukan kekerasan, baik itu dicubit, baik itu diciwel, baik itu dibentak, ibu bapak boleh protes, datang ke sekolahan, jangan bicara di luar. Kita konfirmasikan, karena pendidikan sekarang Pak Nasdir sudah mengatakan buat anak-anak senang. Tujuan pendidikan sekarang adalah pendidikan karakter, karena selama 2 tahun ini pendidikan kita, anak-anak sudah sibuk dengan HP-nya, nggak reken, sudah mandi, pasti 3 kali anak itu menjawabnya. Iya kok Bu? Sudah belajar, sibuk dengan gadgetnya. Itu Bu.
Maka di kurikulum Merdeka ini diprioritaskan di dalam pendidikan karakter siswa. Jadi anak-anak sekarang, saya sebagai gurunya, tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh, kata itu sudah hilang. Semuanya pinter. Jadi tidak ada peringkat satu, semuanya peringkat satu semua. Karena setiap anak mempunyai kompetensi sendiri-sendiri. Mungkin di kelas 5 ada anak yang belum bisa membaca. Kami tidak menuntut kamu harus bisa baca. Ini yang saya lakukan. Harus baca tidak. Tetapi sebelum memberikan pembelajaran, saya sudah memetakan anak ini. Ahli ini ngendi. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ibu menuntut pendidikan di sekolah yang merdeka ini dengan nilai, salah. Anakku ranking piro? Banyak sekali mindset bapak ibu yang masih seperti itu. Tanyakan pada bapak ibu guru, anakku ahli apa pak? Oh, ahli bal-balan. Makanya di dalam pendidikan dibuat ekstrakurikuler yang disampaikan waktu itu tadi. Oh, anakku pinter nari. Oh, anakku pinter disiplin. Biasanya kalau guru sudah memanage anak, bapak dan ibu sering bocah budune. Jangan katakan seperti itu ibu. Dirubah. Nang, ayo moco nang, ben iso moco. Bocah goblok koyo ngono, bocah ora iso. Jangan lakukan seperti itu ibu, putra putri ibu. Karena pendidikan yang awal adalah di keluarga, bukan di sekolah. Bukan di sekolah. Untuk membentuk karakter pada awalnya adalah di keluarga. Tapi biasanya ada orang tua, wis pokoknya sekolah. Pinter ora, iso ora, sekolahan. Ada itu. Nah, sering saya tanya, Nang, bapak ibu di mana? Bapak ibu wis ning sawah, Pak Pajar kok, ada sarapan. Ini sering. Nah, kenapa? Ini saya tanyakan. Kok ngantuk terus? Kepalanya kok ditaruh di meja? Lapar kok, Pak. Loh, kenapa kok bisa lapar? Kalau dulu kan tidak. Si ayo duduk di meja terus. Kan begitu, sekarang tidak ibu, bapak. Jadi pendidikan untuk karakter ini lebih harus mengerti diri si anak. Ini yang akan kita kembangkan. Jadi untuk semester 2 nanti saya mohon tidak ada bahasa anakku ranking piro. Tanyalah anakku pinter opo pak, iso opo pak. Makanya dibaca deskripsinya, jangan dilihat angkanya. Biasanya kan, IPA kok kalau bulu-bulu, koncoku itu sangat bulu-bulu. Iyalah, nggak dibacakan deskripsinya, belas. Makanya bapak ibu sebelum tanda tangan bacalah deskripsi dari hasil pembelajaran. Hasil pembelajarannya ahli apa anak? Oh, anak ini dalam bersikap, bertutur kata kurang, perlu ditingkatkan. Oh, anak ini sudah bagus dalam kedisiplinan. Dia sudah menguasai, sekarang tidak pandai, menguasai. Makanya di kelas 5, kelas 4 dan kelas 1, untuk kelas 6 ini karena mendekati untuk ujian, dia tidak mengikuti yang merdeka ini. Dia terfokus ke kurikulum 2013. Begitu ibu.
Jadi yang saya tekankan tujuannya pembelajaran ini menyenangkan. Yang kedua, mengejar ketertinggalan pembelajaran. Jadi apabila di kelas 5 matematikanya kurang, nanti bisa dilanjutkan di kelas 6, Bapak Ibu. Jadi berkesinambungan pembelajarannya. Oh, anak ini belum bisa atau belum mahir dalam membuat praktek mencangkok. Kok nggak bisa? Di kelas 5 belum tuntas tugasnya, nanti hasil itu akan diperbaiki di kelas 6. Jadi berkesinambungan. Ini pertiga. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik. Nah, ini dengan adanya program sekolah, potensi anak didik guru sudah memetakan. Oh, seperti si A. Si A ini bagus sekali dalam mengikuti pembelajaran, tetapi dia tidak senang, tidak senang dengan menanam tanaman. Seperti di kelas 5, itu saya petakan. Saya tanya, anak-anak, hari ini pembelajaran tentang ekosistem lingkungan. Tujuannya anak-anak agar melihat, mengerti bagaimana pengolahan sampah. Udah begini saja. Siapa yang senang bertanam? Mereka 7 jari mengelompok. Siapa yang senang menggambar atau menulis? Mengelompok. Siapa yang senang membersihkan lingkungan atau menata kelas? Membentuk kelompok. Dari beberapa kelompok ini kita kembangkan potensi dirinya. Oh, senang menata kelompok, menata kelas. Silakan anak-anak diajak menata kelas. Itu sudah saya praktekkan betul. Yang senang menanam, tanaman yang ada di pos-pos ini kita bongkar, kita fasilitasi pupuknya. Dia mengelompok. Jadi menurut kemauannya anak. Jadi guru tidak menentukan. Sekarang tidak boleh. Tidak boleh menentukan kamu harus membuat puisi, tidak. Jadi satu pembelajaran itu karakternya berbeda-beda. Begitu Bapak. Ya, mungkin sampai saat ini ada pertanyaan mungkin, Bapak mau Pak? Tujuannya kenapa? 5 tahun sampai 10 tahun, mungkin ya 1 sampai 3 tahun belum terlihat. Anak itu akan tertancap, teringat. Seperti tahun dulu di kelas 2 saya mengadakan pasar kelas. Sampai kelas 6, Pak, dia masih teringat. Itu yang diharapkan. Jadi tidak 3 tambah 3 kali 5 6. Tidak. Bapak Ibu, jangan khawatir kalau Bapak Ibu putra putrinya belum menguasai matematik. Kita akan kembangkan yang lain, potensi yang lain. Nanti akan mengikuti. Kalau dia senang sudah belajar, ilmu kita akan mengikuti mereka. Ini yang dimaksudkan kurikulum merdeka. Lanjut Mas. Nah, perbedaannya jelas. Dulu kalau sekarang itu IKM, kalau dulu ujian UKM atau UAS atau ya itu dulu yang ditekankan nilai. Wah, nilaiku 90 jos yo, pinter kowe do. Atau pendidikan tidak. Kamu ahli di mana? Kamu ahli di mana? Saya mempunyai anak didik yang memang benar-benar kalau EQ-nya itu kalau dibilang Bapak Ibu itu rendah. Tetapi dia ahli kedisiplinan. Nah, saya kembangkan jadi pemimpin upacara. Oke. Walaupun dia tidak bisa baca, tapi kalau disuruh kedisiplinan, oke. Pemimpin upacara itu kan nilainya
Mungkin nanti besarnya bisa jadi pinginnya jadi tentara. Tetapi dengan pengembangan itu dia lebih aktif, kok akhirnya dia bisa pecah. Lapor, upacara, itu kan juga ilmu, pendidikan. Akhirnya dia bisa berani bicara, berani berucap di depan umum, di depan teman-temannya. Ini yang dimaksud dengan merdeka, Bapak, dengan kompetensi masing-masing anak. Jadi Bapak Ibu jangan mengatakan putra putrinya itu bodoh. Belum tahu Ibu kalau putra putrinya nanti kedepannya menjadi presiden, menjadi menteri, nggak tahu kan? Makanya Bapak Ibu harus mengetahui benar-benar apa potensi anak saya. Gitu ya. Lanjut. Model pembelajaran berbeda. Model pembelajarannya berbeda. Ini sudah dibuatkan, mudah-mudahan Sulam 2 ini sukses karena akan menghadapi beberapa event, yaitu menjadi model sekolah sehat. Ini yang diminta, peran Bapak Ibu untuk menjadi model dalam pembelajaran. Suatu ketika saya akan bekerjasama dengan Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang jadi tentara, polisi, ahli politik atau apapun, akan saya ajak, karena dalam sekolah model ini harus sekolah itu bekerja sama dengan orang tua dalam pembelajaran. Mungkin kami akan meminta bantuan pada mungkin Bapak Ibunya dari Kiai, Pak, tolong bisa memberikan pengarahan kepada adik-adik atau anak-anak kita di kelas ini untuk menjadi guru di kelas. Yang tentara juga bisa, ahli apapun, pedagang juga bisa. Jadi nanti ilmu pedagang itu ditularkan kepada adik atau anak-anak kita. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, terima kasih. Yang ahli petani, tani baku. Boleh, bebas saja. Nanti kami persilakan, kami fasilitasi, ditularkan ilmunya ke anak-anak mengadakan pembelajaran. Begitu ya? Siap. Oke, lanjut. Hanya sedikit saja. Nah, ini saya gambarkan anak ini. Kalau IQ-nya rendah, tapi dia pinter banget. Saya tidak pernah panggil. Biasanya panggilnya saya tuh di kelas tuh duduk atau Mas, Mbak. Jadi ini yang perlu dikembangkan. Jadi familiar, lebih bersahabat. Jadi guru tidak menunjukkan terus ngomong terus, ceramah tidak, tapi kita sering bersahabat dengan anak-anak. Ini salah satunya. Tapi mereka ini jadi pemimpin upacara. Jadi dia selalu menginspirasi teman-temannya untuk menata kelas. Ini datang ini pintar dia. Begitu gambarannya. Jadi semuanya dari kegiatan sekolah ini mohon dukungannya Bapak Ibu. Itu sekilas tentang IKM, kurikulum merdeka. Mohon dukungannya karena sekolah kita nanti ke depannya mungkin dijadikan sekolah percontohan peran Bapak Ibu ini. Jadi jangan mengeluh kalau suatu ketika diajak membicarakan lomba kelas. Ini kemarin ini wah oke Pak, saya dukung. Apalagi nanti kalau diadakan hasil dari anak-anak ini, karena dalam kegiatan Merdeka Belajar ini adalah proyek yang dikembangkan, bukan nilai yang dikembangkan atau apa itu Mas, akademiknya, tetapi proyeknya, pengembangan dirinya. Oh bosan iso, aku bisa nari Pak, oke ayo tampil. Nanti di akhir tahun dalam kegiatan rentetan kegiatan pelepasan kelas 6 ini akan kita coba kembangkan. Pak, bagaimana kalau diadakan pameran kelas kalian? Hasil dari anak-anak ini
kita pamerkan, oh ini kelas 5 sampai kelas 1. Itu nanti yang memanage atau scan atau mengadakan kegiatan orang tua, bukan dari kami. Kami hanya ngitung ide-ide orang tua yang diminta. Makin mas, gini, nah itu. Ini perlu dikembangkan, yang akan kita kembangkan. Begitu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan monggo. Cukup? Oke, terima kasih. Terima kasih. Apabila ada kesalahan karena waktu sudah siang, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.